Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayasa Anda Nuri Suraya dari kelas B 3 MIR dengan NIM 2010310064. Pada pembelajaran SKIMISD kali ini, saya akan menjelaskan tentang upaya dan usaha membuat konsep materi SKIMI yang berkualitas. Bahan ajar adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari oleh siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Pengembangan materi pembelajaran sebagai salah satu sumber dan acuan pembelajaran dan sekaligus menentukan strategi pembelajaran yang efektif dan efisien. Materi pembelajaran menempati posisi yang sangat penting dari keseluruhan kurikulum. Jadi, materi pembahasan harus dipersiapkan dan dengan baik agar pelaksanaan pembelajaran dapat mencapai sasaran. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan materi pembelajaran adalah jenis pembelajaran, urutan, dan perlakuan atau treatment terhadap materi pembelajaran tersebut. Bentuk bahan ajar. Yang pertama, bahan pembelajaran yang didesain lengkap, artinya bahan pembelajaran tersebut memuat semua komponen pembelajaran secara utuh. Yang kedua, bahan pembelajaran yang didesain tidak lengkap, artinya bahan pembelajaran yang didesain dalam bentuk komponen pembelajaran yang batas. Berbagai contoh bahan ajar adalah buku teks, media taktil, program video, program audio, lembar kerja siswa, surat kabar, majalah, dan lain-lain. Struktur dan jenis materi ajar SKI. Yang pertama, fakta. Berisi data-data yang berhubungan dengan peristiwa masa lampau. Data-data sejarah ini adalah fakta karena merupakan segala sesuatu yang berbentuk kenyataan dan kebenaran. Yang kedua, yakni konsep. Merupakan segala yang berwujud pengertian-pengertian baru yang bisa timbul sebagai hasil pemikiran, meliputi definisi, pengertian, ciri khusus, hakikat, inti, atau isi. Yang ketiga, yakni prinsip, yang berisi hal-hal utama pokok dan memiliki posisi terpenting, meliputi dalil, rumus, adagium, postulat, paradigma, teorema, serta hubungan antar konsep yang menggambarkan implikasi sebab akibat. Yang terakhir yakni prosedur, struktur materi afektif yang berisi aspek sikap atau nilai. Prosedur ini menyangkut materi yang berisi urutan atau jenjang. Prinsip-prinsip pengembangan materi ajar. Yang pertama yakni relevansi, merupakan jika kemampuan yang diharapkan dikuasai peserta didik berupa pengenalan fakta, maka materi pembelajaran juga harus berupa fakta, bukan konsep. Yang kedua yakni konsistensi. Jika kompetensi dasar yang dikuasai siswa ada 4 macam, maka materi yang harus diajarkan juga meliputi 4 macam. Yang ketiga, adekuasi. Materi tidak boleh terlalu sedikit dan tidak juga terlalu banyak. Selanjutnya yaitu sumber pengembangan materi ajar. Yang pertama, buku teks yang diterbitkan oleh berbagai penerbit. Yang kedua, laporan hasil penelitian yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan. Yang ketiga, buku modul sejarah kebudayaan Islam untuk pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Begitu juga seterusnya. Langkah-langkah dalam pengembangan materi ajar. Yang pertama yakni identifikasi standar kompetensi dan kompetensi dasar, meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang pertama yakni aspek kognitif. Jika kompetensi yang ditetapkan meliputi pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan penilaian. Yang kedua yakni ranah psikomotorik. Jika kompetensi yang ditetapkan meliputi gerak anggota badan seperti berdiri, rukuk, sujud, duduk bersimpuh, dan lain-lain.
Yang ketiga, aspek afektif, jika kompetensi yang ditetapkan meliputi respon, apresiasi, penilaian, dan internalisasi. B. Identifikasi jenis-jenis materi ajar dengan cara mengajukan pertanyaan tentang kompetensi dasar yang harus dilakukan peserta didik. Identifikasi dilakukan berkaitan dengan kesesuaian materi pembelajaran dengan tingkatan aktivitas atau ranah pembelajarannya. Materi yang diajarkan perlu diidentifikasi secara tepat agar pencapaian kompetensinya dapat diukur. C. Menentukan cakupan materi. Yang perlu diperhatikan yaitu apa saja materinya, apakah berupa aspek kognitif, afektif, ataupun psikomotorik. Dalam menentukan cakupan materi pembelajaran, harus memperhatikan jenis materinya juga. Penyusunan program pengajaran SKI di MI, yakni mengenai ruang lingkup. Yang pertama, ruang lingkup materi yang harus dikuasai oleh guru dan siswa, yakni buku sumber untuk siswa yang membahas materi yang dituntut GBPP. Yang kedua, buku sumber pegangan guru yang membahas perluasan materi yang dituntut GBPP, antara lain latar belakang materi, konsep-konsep dasar, dan perkembangan baru dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, usaha meningkatkan penguasaan materi melalui musyawarah MGMP, melalui buku sumber yang tersedia atau kegiatan mandiri. Yang ketiga, fungsi kegiatan pendalaman materi. Yang keempat, langkah pembinaan untuk pendalaman materi bagi guru, yakni ada 2, persiapan dan pelaksanaan. Persiapan dilakukan dengan diberikan tes penguasaan materi esensial atau kuesioner. Materi yang belum dikuasai inilah yang menjadi sasaran pendalaman materi. Selanjutnya, pelaksanaan yaitu dapat dilakukan dengan pembinaan pendalaman materi melalui MGMP, buku sumber, dan lain sebagainya. Analisis materi pembelajaran. Yang pertama, yakni analisis materi adalah hasil dari kegiatan yang berlangsung sejak seorang guru mulai meneliti isi GBPP, kemudian mengkaji dan menjabarkan materi dan mempertimbangkan penyajiannya. Yang kedua, analisis materi pengajaran berfungsi sebagai acuan untuk menyusun program pengajaran, program tahunan, dan program semester. Program tahunan memuat alokasi waktu untuk setiap pokok bahasan dalam satu tahun pelajaran, sedangkan program semester merupakan salah satu bagian dari program pengajaran yang memuat alokasi waktu untuk setiap satuan bahasan. Rencana pengajaran, yaitu persiapan guru mengajar untuk tiap pertemuan. Fungsinya yaitu sebagai acuan untuk melaksanakan proses belajar mengajar di kelas agar lebih efisien dan efektif. Komponen utama rencana pengajaran yaitu yang pertama ada tujuan belajar khusus, yang kedua materi pembelajaran, yang ketiga kegiatan pembelajaran, dan yang keempat alat penilaian proses. Penyusunan perangkat administrasi SKI di MI. Administrasi program pembelajaran adalah kegiatan yang meliputi pengaturan program pengalaman belajar yang disusun untuk mengembangkan kemampuan siswa sesuai dengan tujuan sekolah dalam rangka terciptanya proses belajar mengajar yang efektif dan efisien. Kegiatan-kegiatan administrasi program pembelajaran di SD atau MI. Yang pertama yakni penyusunan program. Yang kedua, kalender pendidikan. Yang ketiga, jadwal kegiatan belajar. Yang keempat, perencanaan belajar mengajar. Yang kelima, pembukuan tahun ajaran baru. Yang keenam, pelaksanaan kegiatan belajar. Yang ketujuh, pelaksanaan evaluasi. Yang kedelapan, layanan bimbingan dan penyuluhan. Dan yang terakhir, penutupan tahun ajaran baru.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.